مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. وقال حجة الإسلام الإمام محمد بن محمد الغزالي لا تفرح إلا بزيادة العلم لا تفرح والعمل لا تفرح إلا بزيادة العلم والعمل. Hadirin santri-santri, bapak-bapak jamaah yang i'tikaf 3 hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembukaan tadi disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mereka mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat kepada Nabi. Para ulama mengatakan ayat ini Al-Ahzab 56 kalau nggak salah ini ya, itu diturunkan di bulan Sya'ban, di bulan ini. Jadi ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi sampai akhir itu diturunkannya di bulan Sya'ban. Innallaha sesungguhnya Allah yusholluna ala nabi, Allah mengucap salawat kepada Nabi. Allah mengucapkan salawat kepada baginda Nabi. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memintakan ampunan, menambahkan rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi dan untuk umatnya. Innallaha wa malaikatahu, maksudnya malaikatnya Allah mengucapkan salawat kepada Nabi. Bagaimana maksudnya? Malaikat memohonkan ampunan untuk umatnya Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Karena kalau kita artikan salawatnya malaikat memintakan ampun kepada Nabi, ini tidak ada. Nabi itu maksum, dijaga dari perbuatan salah, dari perbuatan dosa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi, perbuatan Nabi, gerak-gerik Nabi, keputusan Nabi, semuanya tidak terjadi dengan kehendak Nabi, semua terjadi dengan kehendak Allah, keinginan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat kepada Nabi. Kita umatnya, umat Nabi diperintah untuk memperbanyak mengucapkan salawat. Maka Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki beliau mengatakan, maka bulan Sya'ban ini adalah bulan dan waktunya untuk kita memperbanyak sebagai umat Nabi, memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi. Soalnya cocok dengan turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sholawat yang seperti apa Pak yang diajarkan untuk kita bacakan? Banyak sholawat. Ada sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, ada sholawat tib Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha sampai akhir. Ada sholawat nariyah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
Salatang tungji nabiha? Bukan. Allahumma sholli sholatan kamilah sampai akhir. Macam-macam sholawat ya. Kita diperintah untuk membaca sholawat. Santri hadirin jamaah i'tikaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembukaan kedua disebutkan jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Ini khitab Nabi kepada sahabat Nabi. Padahal sahabat waktu itu posisinya sudah syahadat, sudah iman. Maka Nabi mengatakan jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Maka ketika sahabat mendengar sabda Nabi seperti ini, mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Maka Nabi menjawab bersabda, akthiru min qauli la ilaha illallah. Dalam riwayat dikatakan, siapa yang membaca la ilaha illallah 3 kali setiap hari, itu akan menjadi kafaroh dosa dan kafaroh kesalahan kita 1 hari itu. Dalam riwayat lain dikatakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka diampuni untuknya 4.000 dosa besar. Para sahabat menjawab, bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak mempunyai keburukan sebanyak itu? Maka dosa keluarganya Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ya Rasulullah, tanya lagi, kalau keluarganya juga tidak punya dosa besar sebanyak itu bagaimana? Dosa-dosa tetangganya Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ini saking hebatnya kalimat la ilaha illallah. Seumpama 7 petala langit, 7 petala bumi diletakkan dalam satu timbangan, kemudian secari kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, la rojahat, maka kalimat yang berisi la ilaha illallah akan jauh lebih berat daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah hamba-hamba pilihan. Tidak semua hamba-hamba Allah di atas permukaan bumi ini yang diizinkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat sakti mandraguna. Siapa yang yakin dengan la ilaha illallah? Gimana ayat hadisnya itu? Siapa yang yakin dengan kalimat la ilaha illallah, yusaddiqu qalbuhu lisanahu, hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, dakhala min ayyi abwabil jannati syaa, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Berarti orang yang tidak mengucapkan ini tidak dapat kunci surga. Maka insya Allah yang di depan saya ini termasuk yang bicara semuanya pemegang kunci surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Santri hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali beliau mengatakan, la tafrah illa bi ziyadatil ilmi wal amal. Jangan kamu berbangga diri kecuali dengan tambahnya ilmu dan tambahnya amal. Wahai manusia, hei manusia, jangan berbangga diri. Jangan dulu senang dengan nambahnya harta. Jangan dulu senang dengan nambahnya jabatan, dengan naiknya jabatan, dengan banyaknya sawah, dengan banyaknya harta. Kata Imam Ghazali, la tafroh, jangan kamu senang illa bi ziyadatil ilmi, kecuali dengan tambahnya ilmu, wal amali, dan tambahnya amal. Jadi kalau tambah ilmu, tambah amal, harus senang. Tambahnya ilmu, tambahnya amal, harus senang. Suatu ketika Nabi SAW diberikan hadiah oleh Allah Ta'ala di malam 27 Rajab. Ketika itu Nabi SAW sedang istirahat. Wa fi ba'di riwayatin, istirahatnya Nabi di rumah. Riwayat lain mengatakan di rumahnya Ummu Hani radhiyallahu an.
Riwayat lain yang ketiga mengatakan beliau sedang tidur di masjid. Selepas dakwah di Taif, diusir macam-macam. Datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, widi ya Rasulullah. Paham widi? Nah ini. Widi itu minta izin bahasa Sunda. Widi ya Rasulullah, minta izin ya Rasulullah. Rasulullah kaget. Ada apa, Bril? Wahai malaikat Jibril, ada apa? Allah memberikan hadiah kepada engkau. Maka sebelum Nabi SAW itu diberangkatkan, maka Nabi dibawa dulu oleh malaikat Jibril ke sumur Zam-Zam. Di sumur Zam-Zam disitulah terjadi pembelahan dada Nabi SAW untuk yang kesekian kalinya. Karena dalam riwayat dikatakan Nabi itu 4 kali dibelah dadanya itu. Pertama ketika waktu kecil masih anak-anak, kedua ketika akan diisrokan, dibelah oleh kukunya Jibril. Pak, katanya malaikat, tapi kok berkuku? Malaikat ini Allah Subhanahu wa taala berikan izin, diberikan kekuatan oleh Allah taala untuk bisa menyerupai manusia dengan kuku Jibril. Sebagian riwayat mengatakan Jibril membawa pisau emas yang diambil dari surga Firdaus. Diambil oleh Jibril, oleh Mikail juga. Biasanya orang yang mau dioperasi itu harus dibius dengan morfin terlebih dahulu. Betul seperti itu, Mang Heri? Tapi Nabi tidak melalui proses bius, dibelah dadanya. Sebagian mengatakan oleh kukunya Jibril, sebagian mengatakan pisau emas dari surga Firdaus dibelah. Yang benar yang mana, Pak? Nggak tahu, nanti tanya aja sama Nabi ya. Ketika di surga, nanti Nabi Karbosari. Kemudian diambillah air Zam-Zam, dicucilah organ dalamnya Nabi SAW. Yang pertama haddus syayatin, bagian setannya yang ada di perut Nabi SAW itu dihilangkan. Kemudian naik ke atas jantungnya Nabi SAW. Kolbun itu sesuatu yang berbolak-balik. Kolaba yaklubu kolban. Diisi apa oleh malaikat Jibril? Diisi oleh iman yang sempurna, yakin yang sempurna, iman yang sempurna, ilmu yang sempurna, ma'rifat yang sempurna, hakikat syariat yang sempurna. Diisi ilmu, iman, yakin, kemudian diisi daripada ma'rifat yang sempurna. Ditutup, dijalankanlah Nabi SAW. Jadi Nabi ketika Isra itu namanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makanya pembukaan di dalam surat Al-Isra itu subhana. Ini kata-kata ta'ajub, kata-kata heran. Karena di dalamnya akan menceritakan cerita yang tidak bisa dinalar oleh logika manusia. Karena Nabi SAW itu ketika di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini melewati 3 dimensi. Pertama dimensi fisika, yang kedua dimensi metafisika, yang ketiga dimensi astrofisika. Paham tidak santri? Contoh. Ini apa namanya? Ini gelas, isinya air ya, gelas plastik isinya air. Fisika itu bentuk gelas. Paham? Bentuk gelas. Kemudian metafisiknya adalah air. Saya minum dulu. Metafisik, air. Astrofisikanya adalah geraknya saya untuk memindahkan gelas. Paham? Jadi Nabi itu ketika Isra dan Mi'raj membawa ke alam 3 dimensi. Dimensi fisika, dimensi metafisika, dimensi astrofisika. Paham? Nah, maka Nabi SAW dinaikkan buruk. Buruk itu apa? Satu hewan yang digembala di pelataran surga ribuan tahun lamanya. Ketika mendengar ada pengumuman dari Allah Rabbul Alamin, suatu saat nanti akan ada kekasihku, Habibi, kekasihku yang akan melewati daripada Mi'raj
yang akan melewati langit mengendari kalian wahai buruk. Tapi itu nggak diumumkan buruk yang mana. Akhirnya semuanya pada siap-siap. Ada yang makan di surga, makan rumput-rumputan itu dengan banyak sehingga mereka gagah-gagah, gemuk-gemuk, hebat-hebat. Karena satu kali berjalannya buruk ini, satu kali melompat ya 2 juta tahun perjalanan cahaya. La ilaha illallah. Tapi ada satu buruk yang dia ini kurus, kering, tapi mulutnya ini senantiasa bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Jibril datang ke pelataran surga, di mana di tempat digembalakannya buruk, maka dia melihat mana ini kira-kira buruk yang pantas saya pilih untuk menjadi kendaraan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat ada satu buruk yang aneh ini, kurus, kering. Nah, ditanya, kamu ini kenapa? Semenjak saya ini mendengar akan ada kekasih Allah yang mulia baginda Nabi besar Muhammad SAW, katanya akan naik buruk, maka selama 60.000 tahun lamanya saya mengucapkan sholawat. Takut tidak dipilih oleh Nabi SAW, saya takut tidak menjadi tunggangannya Nabi. Berapa lama? 60.000 tahun mengucapkan sholawat. Kira-kira kalau kita sebagai umat Nabi sehari 100 aja nggak mengucapkan, kalah kita ini sama buruk. Buruk saja takut ini tidak dipilih oleh Allah menjadi tunggangannya Nabi. 60.000 tahun saya udah tidak mau makan lagi, tidak memikirkan kawin lagi, takut tidak dipilih. Kata Jibril, oh ini yang cocok, kamu yang cocok untuk jadi tunggangan Nabi. Maka ketika mendengar Jibril memilih dia, buruk yang kurus kering, ngadak-ngadak, tiba-tiba buruk ini langsung gemuk, saking senengnya. Maka biasa orang seneng itu gemuk ya. Kita lihat guru kita ya, gemuk itu karena seneng. Nah, jangan dicaci, jangan banyak makan, enggak, belum tentu. Nah, karena senengnya dia ini dipilih oleh Nabi oleh Jibril alaihissalam untuk menjadi tunggangan Nabi. Maka ringkas cerita, Nabi diisrokan. Nabi SAW diisrokan. Pertama Nabi SAW singgah di Masjidil Haram, sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW singgah lagi di Yastrib. Kata Jibril, wahai Rasul, ya Rasulullah, widi izin ini, kota ini suatu saat akan menjadi tempat hijrah engkau. Dulu belum Madinah namanya, Yastrib. Kemudian singgah lagi di Gunung Tursina, tempatnya Nabi Musa menerima alwah perintah Allah. Kemudian sholat di situ 2 rakaat. Singgah lagi di Bethlehem, tempat dilahirkannya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian singgah lagi di Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Apa acaranya? Acaranya sholat, Jibril naik ke atas. Kalau di masjid itu kan ada menara. Nah, menara ya, di Aqsa juga ada menara. Jibril naik, azan, yang qomat Jibril, kemudian Jibril menggandeng tangan Nabi, dimajukan ke depan, Nabi menjadi imam sholat. Seluruh arwahnya para nabi, para rasul, 124.313 para rasul, berikut dengan arwah wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya pun gak tahu karu-karuan berapa, semuanya ikut. Acaranya apa? Sholat berjamaah, termasuk arwah Sultanul Kutub, Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat mengatakan akan naik buruk karena terlalu tinggi, akhirnya ruhnya datang. Maka ini menjadi tete celean. Apa tete celean? Tangga. Menjadi tangganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan naik buruk. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan tingkat derajat kewalianku ini di bawah wali-wali yang lain. Makanya belum jadi sultan. Karena apa? Pernah diinjak pundaknya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka adalah istilahnya kita di kampung kita ada manakiban. Maka kita jangan terlalu fanatik dengan manakiban. Bagus itu. Nah, bagus itu. Hadisnya pun hadis-hadis tentang manakiban, kalau kita baca sahih ketemunya.
La ilaha. Maka Nabi SAW naiklah di Mi'rajkan. Ini baru namanya Mi'raj. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Nah, disinilah Nabi SAW melewati. Yang pertama ketika diisrokan melewati alam nasut, alam bashar, alam manusia, naik lagi ke alam malakut. Isinya malaikat semua. Nabi melihat ada malaikat yang kerjanya sujud terus. Jibril ini dari kapan mereka sujud? Gak tahu ya Rasulullah. Mereka sudah jutaan tahun, miliaran tahun sujud. Nabi SAW melihat ada malaikat jalan, gak tahu ujungnya, gak tahu akhirnya. Awalnya mana, ujungnya mana? Nanya oleh Jibril, ini mana awalnya, mana ujungnya? Ya Rasulullah, sebelum saya diciptakan pun mereka sudah berjalan. Alam malakut, naik lagi alam jabarut. Apa isi alam jabarut? Surga, neraka, bidadari, nikmat surga. Itu isinya alam jabarut. Disitulah Nabi SAW melihat pemandangan, melihat ketika Nabi SAW masuk ke dalam surga. Di alam jabarut itu Nabi melihat satu istana yang begitu besar, luas. Maka Nabi bertanya pada malaikat, wahai malaikat, ini istana siapa? Maka malaikat menjawab, oh ya Rasulullah, ini istana seorang pemuda dari suku Quraisy. Saya dari suku Quraisy. Bukan engkau ya Rasulullah. Terus siapa? Ini istananya Umar. Umar masih di bumi, masih dakwah sana, dakwah sini, bentur sana, bentur sini, mengucapkan kalimat, menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Istananya sudah jadi di dalam surga. Nabi jalan-jalan ke neraka. Nabi melihat ada orang yang mana dia ini berenang di tengah danau. Kemudian selepas dia sampai di tengah danau itu ada pulau, kemudian memasukkan batu besar ke mulutnya, dibawa lagi ke tepian danau. Maka Nabi bertanya, Jibril, siapa dia? Kata Nabi kata Jibril alaihissalam, ya Rasulullah. Satu riwayat mengatakan dia mengambil batu, kemudian kepalanya ditinggangkan gitu. Apa ditinggangkan di bahasa Indonesianya? Dipukulkan ke kepalanya. Kata Jibril, ya Rasulullah, dia dulu adalah seorang penghafal Quran. Kemudian dia lupakan Qurannya. Nggak dibaca lagi, nggak diulang-ulang lagi. Memang hebat ya, fadilah menjadi hafid Quran, bisa menyelamatkan 10 orang keluarganya yang wajib masuk neraka, akhirnya diangkat masuk ke dalam surga. Tapi ancamannya pun sungguh luar biasa. Nah, kemudian Nabi SAW melihat ada orang yang digunting-gunting dengan gunting api. Nabi bertanya, Jibril, siapa mereka? Itulah orang-orang yang senang menggibah, digunting-gunting. Nabi melihat ada orang kumpulan laki-laki wanita tidak berpakaian, dikumpulkan di dalam tempayan yang besar. Kemudian mereka memilih daripada daging yang busuk, padahal di sampingnya ada daging yang baik. Nabi bertanya, Jibril, siapa mereka? Padahal di sampingnya ada daging yang baik. Maka Nabi Jibril mengatakan, ya Rasulullah, mereka adalah pezina. Mereka lebih memilih daging yang busuk ketika di dunia daripada istri mereka yang halal 100%. La ilaha illallah. Itu Nabi ketika di alam jabarut, melihat surga, melihat neraka, bidadari, itu isinya alam jabarut. Naik lagi Nabi SAW, namanya alam lahud. Lahud, alam kemahadigdayaan Allah, alam kekuasaannya Allah, kehebatannya Allah, alam lahud. Maka ketika di atas, tiba-tiba ketika Nabi akan berjumpa dengan hadratul Allah Rabbul Alamin, hadrat Allah Rabbul Alamin, maka Nabi ini melihat di bawah itu ada yang naik sambil bawa obor. Ketika dilihat Jibril, siapa dia? Itu Ifrit. Ifrit ingin menggagalkan Nabi untuk berjumpa dengan Allah sambil bawa obor. Ifrit itu dia jin paling kuat ini, bisa nembus sampai langit ke-7. Ifrit. Maka Jibril mengajarkan, ya Rasulullah, baca ini, dengarkan.
a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini doa ini diucapkan oleh Nabi di alam lahud, di Sidratul Muntaha ketika Nabi akan berjumpa dengan Allah. Dibaca ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Begitu Ifrit mendengar Nabi doa ini langsung tumbang, gak bisa ngejar Nabi. Makanya kalau santri-santri ketemu bangsa jin, ada dua pilihannya. Kalau bisa azan, azan di depan bangsa jin ya. Yang kedua baca ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Perhatikan kisahnya, Nabi membaca doa ini di langit. Ifrit akan menggagalkan Nabi bertemu dengan Allah. Begitu Nabi membaca doa ini, Ifrit mendengar doa ini, tumbang langsung. Hebat kayak ini kalimatnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Disitulah maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini bukan pangkat saya lagi, masih ada 70 hijab yang terbuat dari cahaya. Seumpama saya masuk satu langkah saja terbakar saya. Padahal malaikat terbuat dari cahaya. Cahaya bisa tumbang dengan cahaya lagi. Ini pangkatmu ya Rasulullah. Nabi akhirnya sendiri di situ, celengak, celingung. Ya, gak ada orang. Akhirnya apa? Dengar suaranya Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah naik, ya Rasulullah naik. Abu Bakar masih ada di bumi, jasadnya, suaranya ada di langit, di Sidratul Muntaha. Bertemulah di situ. Bila kaifin wala mithal, ya. Jangan kita kalau dengar cerita seperti ini, oh berarti Allah bertempat. Allah kan ada di alam lahud katanya. Bukan, Allah tidak membutuhkan tempat. Laisa lahu makan wa laisa lahu jihad. Allah tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan arah. Maka Nabi SAW berdoa, diabadikan dalam Quran. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi gak puas hanya disalami sendiri, karena Nabi fikir umat, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi at-tahiyat itu adalah dialognya Nabi dengan Allah Rabbul Alamin. Maka kalau kita sholat itu kita rasakan ini betul-betul apa yang diberikan oleh Allah kepada nabinya berupa sholat, berupa mi'raj, maka kita umatnya pun kebagian. Umatnya pun makanya ada riwayat mengatakan as-sholatu mi'rajul mukminin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Kalau kita paham, maka penting kita paham bacaan sholat, apa artinya, dimulai dari iftitah, al-fatihah, surat-surat pendek, ruku, i'tidal, sujud, sampai tahiyat, kita paham minimal dengan bahasa kita. Tapi jangan kita pahami, oh gitu Pak, sholat pakai bahasa Indonesia aja, oh gak sah. Ya, kamu sholat Allah Maha Besar, sah tidak? Tidak, nggak boleh, nanti benjol-benjol kepada kamu ya. Nah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, nggak boleh baca Fatihah pakai Indonesia, nggak boleh ya, tetap harus ngaji, harus belajar. Nah, seperti itu. Kemudian saat disampaikan Allah Subhanahu wa taala, begitu mendengar percakapan Allah, dan percakapan Allah bila sautin wala harokatin, tidak berupa huruf wala harfin, tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tidak berupa getaran, seperti itulah kalam Allah. Paham? Kalau Quran Pak, itu kalamul, itu kalamullah, tapi yang ditulis oleh makhluk Allah yang namanya kolam, dipindahkan ketika malam 17 Ramadan nuzulul Quran dari langit dunia, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, kemudian diturunkan oleh Jibril berangsur-angsur selama 23 tahun. Paham? Tapi perjumpaan Allah dengan Nabi, dan ini kejadian Isra wal Mi'raj ini adalah satu-satunya kejadian yang dialami oleh Nabi dan Rasul.
Satu-satunya nabi yang langsung bermukalamah dengan Allah, langsung berbicara dengan Allah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Musa gimana Pak? Musa kalimullah katanya. Itu perjumpaan Allah. Allah bertajalli, menampakkan keagungannya di Bukit Tursina. Akhirnya apa? Magsyian, fakhorro magsyian. Nabi Musa tersungkur. Tapi kalau Nabi, karena Nabi jasadnya sudah dirubah oleh Allah menjadi jasadnya cahaya ruhani, karena ada sirnya Allah di dalam jasadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi tagreg saja. Apa tagreg? Apa tagreg? Ya jumeneng saja, sama aja, biasa aja, tenang saja. Ya, Nabi ketika bermukalamah dengan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan 8 daripada perintah sebetulnya. Pertama syahadat, sholat, zakat, haji, sodako, puasa Ramadan, kemudian apa 2 lagi lupa saya. Ada 8 perintah Allah. Bersilaturahmi itu perintah Allah kepada Nabi ketika di langit. Di samping pengesahan SK sholat 5 waktu. La ilaha illallah. Turunlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy. Nabi naik di Bukit Sofa. Inna Sofa wal Marwata. Naik di Bukit Sofa. Wahai kaumku, kemarilah berkumpul. Diceritakan dari A sampai Z perjalanan Nabi di Isra dan di Mi'rajkan. Sedangkan jarak antara langit dunia ke langit pertama jaraknya 500 juta tahun perjalanan cahaya. Seumpama, dan Nabi waktu itu ketika Mi'raj, ketika di Isra dan di Mi'rajkan, usianya seperti itu. Seumpama Nabi berjalan sebagaimana waktu yang kita hitung, maka umur Nabi 2.500.000 tahun. La ilaha illallah. Tapi ketika turun Nabi ya masih seperti itu saja. Makanya tadi di awal dijelaskan ada perjalanan fisika, dimensi fisika, metafisika, dan astrofisika. Gampangannya seperti ini. Ini yang saya pegang. Gelas. Umpama saya taruh di sini dengan kecepatan per detik. Begitu juga Allah memberlakukan Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Cepat. Kita lihat jam itu di belakang. Jam itu sekarang jam 8. Umpama saya turunkan, saya ingin rubah dari jam 8 jadi jam 10. Perlu berapa detik? Set gitu aja ya. Paham? Seperti itu. Saya jadikan dari jam 8 ingin ke jam 3. Saya putar aja pakai tangan ini, set gitu. Dengan hitungan detik, sepersekian detik. Begitu juga perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di sana semua, karena ini masih hangat-hangatnya Isra dan Mi'raj, menjadi penambah penyemangat bagi kita untuk kita bisa menjaga sholat lagi. Kita perhatikan sholat ini betul-betul agung, betul-betul istimewa, hadiah besar dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Untuk mendapatkan hakikat sholat, maka penting kita belajar 6 sifat. Sifat yang kedua itu apa? Sholat khusyuk wal hudu. Belajar sifat sholat khusyuk wal hudu sampai menjadi sifat. Insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.